الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. Segala puji hanya milik Allah. Kita panjatkan syukur kita kepada Allah pada kesempatan malam yang mulia ini. Kita kembali untuk melanjutkan kajian kitab karya Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang wafat tahun 204 Hijriah, lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204. Pembahasan kita pada malam hari ini, teman-teman yang saya cintai karena Allah, pembahasan tentang tuntunan seputar sholat Jumat. Sholat Jumat, hari Jumat, adab-adab di hari Jumat, apa saja yang diwajibkan kepada seorang muslim dan apa juga yang dianjurkan kepada seorang muslim di hari Jumat. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan ijabul jumu'ah. Ijabul jumu'ah, bacaannya pakai bahasa Arab jumu'ah atau jum'ah. Yang benar adalah jumu'ah bi dhammil mim wa iskaniha wa fathiha wa hukiya kasriha. Yang paling terkenal adalah bacaan jumu'ah. Ini yang paling terkenal dan ini adalah bahasa orang Hijaz. Ada juga dibaca Jum'ah, ini adalah bahasa lughatu aqil. Ada juga yang baca pakai fathah, Juma'ah, Al-Juma'ah. Ini bahasanya lughat Tamim. Jadi kalau antum dengar kalimat Jumu'ah, kalau orang Arab ngomong, terkhusus di Madinah, Yaumul Jumu'ah, Jumu'ah itu paling terkenal. Kita biasa pakai yang dhammah. Dikatakan imma in kana isman lil usbu'. Ini adalah raja atau tuannya hari dalam seminggu, pemimpinnya hari dalam satu minggu, yaitu Al-Jumu'ah. Dia berada di antara hari Kamis dan Sabtu. Di antara hari Kamis dan Sabtu. Dan hari Jumat adalah hari yang terbaik untuk tiga agama, Islam, Yahudi, Nasara. Diawali dengan Jumat karena kita Islam agama yang paling utama. Lalu dilanjutkan dengan As-Sabtu, hari rayanya orang Yahudi. Lalu dilanjutkan dengan hari Ahad, hari rayanya orang Nasara, atau hari ibadahnya orang Nasara, hari raya, maksudnya dalam seminggu ya.
Hari ibadahnya orang Nasara di hari Ahad, orang Yahudi di hari Sabtu, dan orang Muslim Islam di hari Jumat. Dan dia adalah hari yang paling baik. Hari yang terbaik adalah hari Jumat, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, khairu yaumin tala'at fihi syams yaumul jum'ah. Sebaik-baiknya hari dari satu minggu ini adalah hari Jumat. Dan ada bab khusus yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i tentang keutamaan hari Jumat. Ya, beliau bahas secara khusus keutamaan hari Jumat. Ada banyak hadis yang beliau sebutkan di sini. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, ada 5. Mohon maaf, 6. Yang paling sering kita dengar yaitu hadis yang tadi saya bacakan, khairu yaumin tala'at fihi syams yaumul jum'ah. Hari yang terbaik ketika ada matahari di situ adalah hari Jumat. Maksudnya setiap minggunya hari Jumat adalah hari yang terbaik. Di dalam lafaz yang lain, dan hadis ini diriwayatkan oleh imam yang lain juga, Nabi mengatakan sayyidul ayyami yaumul jum'ah. Pemimpin hari-hari adalah hari Jumat. Dalam hadis yang lain, di sini dibawakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala bahwasanya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya akhiru sa'atin fi yaumil jum'ah, faqultu lahu wa kaifa takunu akhiru sa'ah. Hari Jumat adalah hari yang terakhir di setiap minggu. Lalu dikatakan, kenapa dia adalah hari yang terakhir di setiap minggu? Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi pernah mengatakan, la yusadifuha 'abdun muslim wa huwa yusalli wa tilka sa'atun la yusalli fiha. Faqala Abdullah bin Salam, alam yaqul Rasulullah man jalasa majlisan yantadhiru as-salata fahuwa fi salatin hatta yusalli? Qala faqultu bala, qala fahuwa dhalik. Bahwasanya di dalam hari Jumat itu ada waktu yang paling baik untuk seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia berdoa, apabila dia berdoa dan menemukan atau bertepatan dengan waktu tersebut, yaitu pada hari Jumat, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Ya, la yusadifu 'abdun muslim wa huwa yusalli wa tilka sa'atun la yusalli fiha. Ya, ini waktu di mana seseorang apabila berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Apalagi ketika dia sedang salat di waktu tersebut, lalu dia berdoa di waktu itu. Ya. Hari Jumat adalah hari yang terbaik karena di situ dikatakan fihi khalaqallahu Adam. Pada hari Jumat itu Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi uhbit. Pada hari itu pula Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi. Wa fihi tiba alaihi. Pada hari itu pula Nabi Adam diterima taubatnya. Karena ketika Nabi Adam dilarang untuk makan buah khuld, lalu ternyata dia tergoda dengan istrinya Hawa, lalu kemudian Allah turunkan mereka dari surga di hari Jumat, dan ketika itu Nabi Adam bertobat kepada Allah, minta ampun, lalu Allah menerima taubatnya pada hari Jumat. Wa fihi mata. Pada hari itu pula Nabi Adam meninggal. Wa fihi taqumus sa'ah. Pada hari itu pula kiamat ditegakkan.
Tapi kita tidak tahu Jumat kapan ya, tahun berapa, bulan apa, minggu keberapa, kita tidak tahu. Yang penting hari Jumat. Wa ma min dabbatin illa wa hiya musikhatun yaumal jum'ati min hinin tusbihu hatta tatlu'a asy-syams syafaqan minas sa'a illa al-jin wal ins. Dan tidak ada satupun makhluk yang melata di muka bumi ini melainkan dia pasti mendengar, musqiyatun mustami'ah, dia pasti mendengar apa yang disebut dengan hari Jumat ini. Ya, tidak satupun makhluk yang melata di muka bumi ini yang diciptakan oleh Allah melainkan dia mendengar tentang hari Jumat itu. Ketika dia min hini tusbihu, ketika dia diciptakan dari pagi hatta tatlu asy-syams, dari pagi sampai matahari, dari hina tusbihu hatta tatlu, ketika dari pagi sampai pagi lagi, syafaqan minas sa'ah illal jin wal ins. Pada hari itu, pada hari ketika mau kiamat, ini hari Jumat, mereka semua makhluk tahu akan terjadi hari kiamat, kecuali jin dan manusia yang tidak merasa atau tidak tidak ngeh, tidak sadar. Wa fihi sa'atun la yusadifuha 'abdun muslim yas'alullah 'azza wa jalla syai'an illa atahu iyyah. Pada hari itu pula, yaitu pada hari Jumat, tidak ada satupun seorang muslim berdoa pada hari itu melainkan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Namun waktu yang dimaksud di sini adalah akhir dari hari Jumat. Akhir dari hari Jumat, yaitu ketika dari pagi sampai sore. Akhir Jumat ini adalah waktu yang mustajab, yang terkabul. Barang siapa yang berdoa di waktu itu, maka Allah Subhanahu wa taala pasti mengabulkan doanya. Di hadis yang lain disebutkan, yaitu ketika sebelum terbenam matahari. Ketika sebelum terbenam matahari. Ada yang mengatakan ketika seorang khatib berkhutbah, di antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua, di situ ada waktu yang mustajab. Ini ijtihad para ulama menyebutkan kapan waktu itu. Ada yang bilang antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Tapi kalau dalam hadis ini Abdullah bin Salam, sahabat Rasulullah, menafsirkan atau berijtihad menjelaskan waktu yang dimaksud di sini adalah takunu akhiru sa'ah, di akhir waktu hari Jumat. Ya, di akhir waktu hari Jumat. Dimulai dari terbit matahari sampai terbenam. La yusadifu 'abdun muslim wa huwa yusalli. Ya. Ketika seseorang sholat, misalnya di waktu sholat asar, setelah sholat asar, di waktu itulah dia cari waktu untuk berdoa. Wa tilka sa'atun la yusalli fiha. Faqala Abdus Salam alam yaqul Rasulullah man jalasa majlisan yantadhiru sholata fahuwa fi sholatin hatta yusalli. Jadi apakah ketika doa itu dikabulkan ketika seseorang sedang sholat ataukah di luar sholat? Maka Abdullah bin Salam mengatakan tidak mesti harus dalam keadaan sholat. Seseorang menunggu waktu sholat saja itu sudah dianggap dia sedang sholat. Sehingga orang yang sedang menunggu sholat dan berdoa itu tetap dianggap dia dalam keadaan sholat. Ya, dia dalam keadaan sholat. Maka ketika dia menunggu dari mulai misalnya setelah asar sampai sholat maghrib,
Dia nunggu sholat maghrib misalnya, dia setelah asar dia berzikir, ya zikir petang itu, lalu kemudian dia sambung dengan doa, maka doa itu akan terkabul insyaallah taala sesuai dengan yang dijanjikan oleh Rasulullah. Tidak ada doa yang tertolak pada hari Jumat di waktu yang terakhir pada hari Jumat. Ya. Ini tentang keutamaan hari Jumat, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyediakan satu waktu yang mustajab, yang pasti Allah kabulkan. Ya, maka carilah waktu itu, dan disebutkan dalam hadis ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i juga, yaitu di akhir waktu salat Jumat. Di akhir waktu hari Jumat, yaitu sebelum terbenam matahari. Dalam hadis yang lain disebutkan tentang keutamaan hari Jumat, walakum fihi khairun man da'a fihi bi khairin huwa lahu qasmun utih. Barang siapa yang berdoa pada hari itu dengan doa yang baik, maka ini merupakan sudah menjadi sumpah dariku untuk memberikan kepadanya. Ini kata Allah. Fa in lam yakun lahu qasmun dzukhira lahu ma huwa khairun minhu. Kalau seandainya doa itu tidak dikabulkan kepadanya di dunia ini, maka akan ditabung untuk dia di hari akhirat nanti. Kalaupun tidak dikasih di dunia, pasti akan dikasih di akhirat. Kemudian hadis yang lain menyebutkan tentang keutamaan hari Jumat. Hadisnya panjang. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ata Jibril bimir'at bayda fiha waqtatun ilan nabi. Jibril suatu hari datang kepada Nabi dengan membawa cermin, ya, putih, maksudnya mengkilat itu. Mir'atun bayda fiha waqta. Cerminnya itu ada bintik, di cerminnya ada bintik, ya. Lalu Nabi mengatakan, bertanya pada malaikat ini, Jibril, ma hadhihi, apa ini? Faqala hadhil Jum'ah, titik ini adalah Jumat, itu hari Jumat maksudnya. Fadulat biha anta wa ummatuka, engkau dan umatmu diutamakan di atas yang lainnya. Jadi ada bintik berwarna putih, ini lebih bersih daripada cermin. Wa ummatuka fannasu lakum fiha tabaun al-yahud wan nasara. Sementara orang-orang umat yang lain, Yahudi dan Nasara, yang mengikuti kalian. Jadi di tengah-tengah itu ada titik yang kalian akan menjadi pemimpin untuk orang Yahudi dan Nasara. Ya. Walakum fiha khair, dan untuk kalian ada kebaikan di hari Jumat itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fiha sa'atun la yuwafiquha mu'min yad'u Allah bi khairin illa stujiba lahu. Malaikat juga mengatakan, di dalam hari Jumat itu ada satu waktu kalau seorang muslim berdoa, seorang mukmin berdoa kepada Allah, Allah pasti mengabulkannya. Wa huwa indana yaumul mazid. Kata malaikat Jibril, waktu itu kami anggap adalah waktu al-mazid, sebagai bonus, kata Jibril. Ini sebagai tambahan. Faqala Nabi, ya Jibril, wa ma yaumul mazid. Kata Nabi kepada Jibril, ya Jibril, apa yang dimaksud dengan al-mazid itu? Faqala inna rabbaka takhadha fil firdausi wadiyan afyah fihi kuthubun misk. Sesungguhnya Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Firdaus. Di dalam Firdaus itu ada sebuah lembah, wadian, afyaha fihi kuthubun misk. Di lembah itu ditaburkan, dihamburkan pasir yang harumnya seperti harum misk, kasturi. Jadi lembah ada pasir, ya, membayangkan ya, lembah ada pasir, dan pasir itu harumnya seperti minyak kasturi.
Tapi kasturi di surga beda dengan yang di sini ya. Di dunia ini kalau antum punya minyak wangi kasturi, misk, mungkin antum bisa bayangkan seperti itulah harumnya. Tapi tentunya kalau dengan apa yang di surga itu lebih utama, lebih harum daripada yang ada pada kita di dunia. Cuman nama saja yang mirip, tapi kehakikatnya kita tidak tahu kalau di surga. Fa idza kana yaumul jum'ah anzalallahu tabaraka wa ta'ala ma syaa min malaikati wa haulahu manabir min nurin 'alaiha maqa'idun nabiyyin was-siddiqin wa haffat tilkal manabir bi manabir min dhahab mukallalatan bil yaquti waz-zabrat 'alaiha asy-syuhada was-siddiqun fajalasu min waraihim 'ala tilkal kuthub. Maka apabila pada hari Jumat Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikatnya mengelilingi Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat itu, ini di surga ya. Wa haulahu manabir min nur, di samping Allah itu ada mimbar-mimbar yang bercahaya. Alaiha maqa'id an-nabiyyin, di atas mimbar-mimbar itu ada tempat-tempat duduk para nabi. Was-siddiqin, dan juga tempat duduknya orang-orang jujur, siddiq. Wa haffatilkal manabir bimanabir min dhahab mukallala bil yaquti waz-zabrat, dan mimbar-mimbar itu pun juga diselimuti oleh zahab, emas, diselimuti oleh emas dan juga yakut, zabrojat, alaiha syuhada, yang juga di atas ada syuhada. Syuhada ini orang-orang yang syahid ya. Wasiddiqun, dan juga para siddiqun. Kalau kita bilang siddiqun untuk umatnya Rasulullah ya Abu Bakar dan orang-orang yang semisalnya. Fajalasu min waraihim ala tilkal kuthub, di belakang mimbar-mimbar itu, jadi Allah di tengah, lalu ada mimbar-mimbar dikelilingi para malaikat, lalu kemudian dikelilingi oleh mimbar-mimbar yang diduduki oleh para nabi dan syuhada, siddiqun, ya salihun. Baru di belakang itu, wa min waraihim ala tilkal kuthubi afwan fajalasu min waraihim ala tilkal kuthubi. Jadi mereka duduk semuanya itu di atas pasir yang tadi, pasir misk itu, pasir yang harumnya seperti kasturi tadi. Tempatnya di wadi, di lembah itu sudah. Maka Allah mengatakan, ana rabbukum, saya Tuhan kalian. Qad saddaqtum wa'di, kalian telah membenarkan semua janji-janjiku. Artinya kalian menempati apa yang aku minta, apa yang aku perintahkan. Fasaluni u'tikum, maka mintalah dariku, aku akan kasih. Fayaquluna rabbana nas'aluka ridwanak, Tuhan kami, ya Allah, kami hanya mengharapkan ridhamu. Masya Allah, sudah di dalam surga, mereka tidak ada lagi yang mau diminta, mereka cuma mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqulullahu azza wa jalla qad raditu ankum, saya sudah ridho untuk kalian. Walakum ma tamannaitum, maka bagi kalian apa yang kalian inginkan. Waladayya mazidun, tapi saya masih punya tambahan. Waladayya mazidun fahum yuhibbuna yaumal jum'ati lima yutihim fihi rabbuhum minal khair. Saya masih punya tambahan, dan mereka, orang-orang yang ada di sekitar itu menginginkan tambahan itu adalah hari Jumat, di mana di hari Jumat itu ada kebaikan dari Tuhan mereka. Lima yutihim fihi rabbuhum minal khair wa huwal yaumul ladzi istawa fihi rabbuka tabaraka ismuhu 'alal 'arsy. Pada hari itu pula Allah Subhanahu wa taala naik ke atas arsy-Nya dan bersemayam di sana. Wa fihi khuliqa Adam, pada hari itu pula Allah menciptakan Adam. Wa fihi taqumus sa'ah, pada hari itu pula hari kiamat ditegakkan. Ya, inilah beberapa keterangan
hadis tentang keutamaan hari Jumat, ya. Ada juga keutamaan yang lain, misalnya kalau di malam Jumat kita nanti ada juga disebutkan apa yang disunahkan kita baca dan keutamaannya apa. Ini disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i di sini semuanya. Ya. Baik. Jadi hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, tuannya hari di setiap minggu, dan dia hari terbaik dari agama-agama yang lain, Yahudi dan Nasara, karena hari Jumat lebih duluan daripada Sabtu dan Ahad. Hari Jumat di situ diwajibkan kepada kita umat Islam yang beriman untuk melaksanakan sholat, di mana dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Apabila, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian dipanggil untuk sholat di hari Jumat, sholat di hari Jumat, maksudnya sholat Jumat, maka bergegaslah untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang demikian itu agar kalian ketahui, ya, dzalika khairul lakum, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Tinggalkanlah jual beli, ya, tinggalkan jual beli, datangi Jumat. Jadi apabila sudah adzan yang pertama itu tinggalkan. Sebenarnya nanti akan disebutkan apakah perlu adzan pertama dan adzan yang kedua, ya. Apakah ketika adzan yang pertama itu sudah masuk waktu atau belum? Nah, nanti akan dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Sebenarnya untuk sholat Jumat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adzan itu cuma satu kali, dan nanti akan dijelaskan oleh Al-Imam Syafi'i di sini. Adzan itu cuma sekali. Bagaimana caranya? Naik khatib di atas mimbar, dia salam, lalu muadzin mengumandangkan adzan. Ini sesuai dengan yang difahami, dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau kita memang benar-benar mengikuti Imam Syafi'i, ya begitu caranya. Kapan itu ada adzan yang pertama dan adzan kedua? Itu di masa khilafah Utsman bin Affan. Dan adzan yang pertama itu dilakukan karena dulu orang-orang sudah ketika Masjid Nabawi sudah mulai diperluas sedikit di masa khilafah Utsman bin Affan. Lalu kemudian orang-orang sudah lebih jauh dari Masjid Nabawi, orang-orang lebih sibuk dengan jual beli, maka kemudian disyariatkanlah adzan yang pertama untuk mengingatkan mereka bahwa sebentar lagi sholat Jumat. Kenapa pentingnya ada adzan pertama? Karena tadi panggilan, apabila kalian dipanggil untuk sholat Jumat, bergegaslah kalian kepada Jumat mengingat Allah. Tinggalkan jual beli, tutup semuanya, tinggalkan semua jual beli dan urusan dunia kalian, tani kalian, kebun kalian, ya, kerja apapun tinggalkan. Bukan cuma khusus orang yang dagang jual beli saja, tapi apapun kerjaan kita tinggalkan, pergi mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikhawatirkan ada yang terlambat dan tidak mendapatkan keutamaan ketika dia datang di waktu yang pertama, kedua, dan ketiga. Itu kan keutamaan beda-beda. Orang yang datang di waktu Jumat yang pertama seperti dia menyembeli onta. Orang yang datang di waktu Jumat yang kedua seperti menyembeli sapi. Ini pahalanya seperti dia menyembeli sapi maksudnya. Yang datang di waktu Jumat yang ketiga seperti menyembeli kambing.
Dan yang datang di di waktu yang keempat seperti dia menyembeli ayam. Dan yang datang di waktu yang kelima seperti dia bukan nyembeli telur. Kalau telur tidak disembeli, pecah telur. Seperti dia memiliki telur, cuman makan telur saja, korbankan telur, sedekahkan telur. Seperti dia bersedekah satu butir telur. Dan kalau dia datang di waktu yang keenam, tutup sudah, tutup. Malaikat yang mencatat orang yang pertama masuk di waktu Jumat itu siapa. Jadi kalau khotib sudah naik, ini malaikat yang pencatat siapa yang datang pertama kali itu sudah tutup buku, tidak dapat lagi keutamaannya. Tapi tetap dia dapat sholat Jumat, namun keutamaan datang di waktu yang pertama, 2, 3, 4, 5 sudah tertutup. Ya, ini nanti ya insya Allah pembahasan tentang hari Jumat ini bagus. Jadi sunnah-sunnah di hari Jumat. Sampai untuk hari Jumat itu naha Rasul SAW an hilaqi dzikri yaumal Jum'ah. Rasulullah itu melarang kita bermajlis di pagi hari Jumat. Kenapa? Karena dianjurkan untuk datang di hari Jumat lebih awal. Ustaz, kalau awal-awal belum waktu Jumat, apa yang mau kita lakukan? Sholat mutlak, sholat sampai imam khotib datang. Jadi itu sunnahnya, antum sholat atau baca Al-Quran. Yang sunnahnya adalah sholat sampai khotib datang, naik mimbar, salam, stop. Ya. Nah, ini sedikit saya keluar dari penjelasan tadi ya. Kita dengarkan saja apa yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, jadi ayat yang pertama yang beliau sampaikan di sini untuk menjelaskan kewajiban hari Jumat untuk ditunaikan adalah ayat dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, di ayat yang akhir-akhir itu. Kemudian juga firman Allah di dalam surat Al-Buruj ayat 3. Wa syahidin wa mashhud. Firman Allah surat Al-Buruj ayat 3, wa syahidin wa mashhud, dan yang menyaksikan dan yang disaksikan. Imam Syafi'i menyebutkan apa sih yang dimaksud dengan yang menyaksikan dan disaksikan. Ada riwayat dari Atha ibni Yasar, seorang ulama tabi'in. Atha ibnu Yasar ulama tabi'in, bukan sahabat. Dia bilang anin Nabi. Ya, kalau secara ilmu riwayat, seorang ulama tabi'in meriwayatkan langsung dari sahabat, ini disebut hadis mursal. Hadis mursal termasuk golongan hadis yang lemah. Namun para ulama menyebutkan ada hadis-hadis mursal para ulama tabi'in yang bisa dianggap seperti hadis sahih marfu'. Jadi dianggap seperti hadis sahabat dari Nabi walaupun dia tabi'in, seperti Marosil Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib ulama tabi'in yang wafat tahun 92 Hijriah. Beliau ini Sayyidut Tabi'in, tuannya ulama tabi'in. Jadi kalau ulama bilang hadis-hadis mursal, walaupun dia bilang qala Rasulullah bersabda, para ulama menganggap hadis beliau hadis yang marfu' karena saking memiliki kredibilitas yang sangat tinggi. Beliau sangat dipercaya sampai dikatakan tuannya tabi'in itu beliau. Nah, makanya dikatakan walaupun mursal boleh diterima, tapi apabila hadis mursal ini diriwayatkan atau disebutkan oleh ulama tabi'in yang lain,
Ini diukur, timbang dulu, kalau sesuai dengan hadis diambil, kalau tidak ditolak. Walaupun dia tabi'in, karena memang secara ilmu riwayat sanadnya terputus, tidak ada sahabat. Seharusnya ada sahabat yang meriwayatkan dari Rasulullah. Kalau tabi'in tidak boleh langsung bilang Rasulullah bersabda. Ini hadis mursal, hadisnya lemah secara sanad, dia terputus. Maka kita lihat apa yang disebutkan dari riwayat ini. Atha bin Yasar mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, syahidun, yang dimaksud dengan ayat Al-Buruj tadi, ayat 3, syahidin wa syahidin wa masyhud. Syahidin itu yaumul jum'ah katanya, yaitu hari Jumat. Wa masyhud yaum Arafah, yaitu hari Arafah. Wa masyhud, yang disaksikan itu hari Arafah. Sementara syahid itu artinya hari Jumat. Kalau antum hafal surat Buruj, ya, was-sama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa masyhud. Ya. Wa syahidin wa masyhud. Syahid masyhud ini syahid hari Jumat, maksudnya Allah bersumpah demi hari Jumat dan demi hari Arafah. Allah bersumpah dengan makhluknya boleh, tapi kalau makhluk manusia bersumpah dengan makhluknya tidak boleh. Makhluk harus bersumpah dengan atas nama Allah. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah bersabda, man kana halifan falyahlif billah. Siapa yang mau bersumpah harus bersumpah dengan nama Allah, kalau tidak syirik. Ya, kalau tidak masuk syirik kecil. Jadi harus bersumpah dengan nama Allah. Karena ada sebagian orang mengatakan demi Al-Quran, boleh tidak? Ya, atau demi Allah, atau dia mengatakan demi Nabi. Sering kita dengarkan orang bersumpah. Ya. Jadi syahid itu maksudnya hari Jumat. Allah bersumpah demi hari Jumat dan juga demi hari Arafah, menunjukkan bahwasanya hari Jumat adalah hari yang luar biasa. Sampai-sampai Allah bersumpah, ini berarti sesuatu yang istimewa. Ya, sesuatu yang istimewa yang harus dijaga. Apa saja yang wajib kita lakukan di hari Jumat itu. Nah, ada yang disebut hikmah yang disebutkan oleh para ulama tentang hari Jumat. Kenapa disebut hari Jumat? Ya, hari Senin, hari Ahad, hari yang pertama. Ahad itu pertama, Itsnin dua, Thalatha itu Selasa hari ketiga, Arbi'ah itu yang keempat, Al-Jum'ah. Kenapa bukan Khamis? Bukan yang kelima, Al-Arba' 4, Al-Khamis itu Kamis itu yang kelima. Kemudian Al-Jum'ah seharusnya Sita. Ya. Seharusnya Sita, tapi namanya bukan Sita tapi Jum'ah. Baru As-Sabtu. Ya. As-Sabt itu seharusnya As-Sabi'. Sabi'. Tapi khusus untuk hari Jumat disebut dengan Jumat. Karena kata para ulama hari Jumat itu tempat berkumpulnya manusia, khusus muslimin, orang yang beriman pada hari itu semuanya. Walaupun dia sibuk, dia harus datang di hari Jumat. Fas'au ila dzikrillah, wajib berjamaah di masjid. Karena kalau dia sholat sendiri di kebun gak sah, itu bukan Jumat. Dan Imam Syafi'i sendiri, nanti akan ada penjelasan beliau, syarat orang mau sholat Jumat minimal 40 orang. Jadi kalau antum cuma 2 orang, 3 orang, 10 orang, 15 orang di kebun gak cukup, gak sah antum sholat Jumat. Ya. Beda dengan sholat 5 waktu yang lain. Kalau menurut Imam Syafi'i di luar pun boleh, yang penting berjamaah, gak di masjid. Kalau Imam Syafi'i, kita sudah bahas hukum sholat Jumat menurut Imam Syafi'i ya. Beda dengan Imam Ahmad yang wajib di masjid. Wajibnya di mana? Di masjid. Dan tempat berkumpulnya. Jadi hikmah kenapa disebut hari Jumat? Karena hari Jumat itu adalah tempat berkumpulnya umat Islam semuanya.
mau kaya, miskin, pegawai, pengusaha, mau tidak pengusaha, mau orang yang status ekonominya rendah, semua pokoknya dia muslim hadir selama sudah balik. Ya. Dulu di zaman jahiliyah untuk nama-nama ini ada penamaan secara khusus. Jadi hari Jumat itu kalau orang-orang musyrikin jahiliyah dulu, mereka tidak sebut hari Jumat, namanya Arubah. Ya, namanya itu adalah Arubah. Arubah itu adalah hari orang Arab, hari berkumpulnya. Hari berkumpulnya orang Arab dan bersatunya orang Arab itu hari Arubah. Hari Jumat. Makanya dinamakan hari Jumat. Siapa yang pertama kali menamakan Arubah itu dikatakan Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab itulah yang pertama dulu menyatukan orang-orang kafir musyrikin yang dulu saling musuhan, disatukan sama dia. Qusay bin Kilab itu adalah turunannya Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abi Naf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin, dan seterusnya sampai Adnan. Jadi sampai di Qusay itu moyangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi hikmahnya seperti itu sampai sekarang para ulama bilang hari Jumat karena dia adalah hari tempat berkumpulnya orang-orang yang beriman melaksanakan sebuah ibadah yang sangat mulia. Baik. Al-Imam Syafi'i mengatakan dallati sunnah min fardil jum'ah ala ma dalla alaihi kitabullah tabaraka wa ta'ala. Hadis-hadis dan juga ayat menunjukkan akan wajibnya Jumat. Salat Jumat maksudnya. Yang beliau maksud di sini adalah salat Jumat. Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Karena ada pembahasan apakah Jumat itu sama dengan hari Idul Fitri, Idul Adha. Idul Fitri, Idul Adha kalau Imam Syafi'i bilang dia sunnah muakkadah, tidak wajib. Ya. Yang bilang wajib itu Imam Ahmad. Kalau Jumat memang semua sepakat Jumat itu wajib. Sampai Imam Syafi'i pun mengatakan wajib. Baik. Al-Imam Syafi'i menyebutkan sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang kewajiban ini. Rasulullah mengatakan nahnul akhiruna wa nahnus sabiquna baida annahum utul kitaba min qablina wa utinahu min ba'dihim. Kita, maksudnya kata Rasulullah, kita adalah yang terakhir tapi kita yang paling dahulu. Ya, kata Rasulullah, kita yang terakhir, umat yang terakhir tapi kita yang akan paling duluan. Kita yang paling unggul, yang paling depan. Hanya saja, maksudnya perbandingannya sama siapa? Ahli kitab, Yahudi atau Nasara. Baidannahum utul kitaba min qablina, cuman mereka orang Yahudi, mereka mendapatkan, atau Yahudi Nasara mendapatkan kitab yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Wa utinahu min ba'dihim, dan kami mendapatkan Al-Qur'an atau kitab wahyu setelah mereka. Fahadzal yaumu alladzi ikhtalafu fihi, dan pada hari ini, hari Jumat maksudnya, orang Yahudi dan kita lagi berbeda. Orang Nasara dengan kita berbeda, berselisih. Ikhtalafu fihi fahadanallahu lahu, maka Allah lah yang memilihkan hari Jumat ini untuk kita. Jadi maksudnya hari ibadahnya Yahudi, Nasara dan Muslim Islam ini Allah manusianya lagi berbeda, lagi berselisih untuk hari apa mereka beribadah. Maka Allah pilihkan kita di hari Jumat, sementara mereka Yahudi di hari Sabtu dan Nasara di hari Ahad. Fannasu lana fihi taba'un, maka umat semuanya ketika mereka mengikuti kami harus mengikuti apa yang kami lakukan, yaitu ibadah di hari Jumat. Al-Yahudu ghadan wan Nasara ba'da ghad. Orang Yahudi besok, yaitu hari Sabtu, dan orang Nasara besoknya lagi.
Ini sudah ditentukan sama Rasulullah untuk hari ibadahnya. Jadi jangan orang muslim ibadahnya hari Sabtu ya, masuk gereja. Jangan ditukar. Atau hari Ahad. Di riwayat yang kedua disebutkan Godan yaumus sabt wal ahad. Itu besok hari Sabtu dan hari Ahad. Imam Syafi'i mengatakan wa tanzilu thumma sunnatu yadullani ala ijabil jum'ah wa ulima bi anna yaumal jum'ati hiyal yaumul ladzi bainal khamisi was sabt. Dan Al-Qur'an dan Sunnah telah menjelaskan tentang wajibnya sholat Jumat, dan diketahui bahwasanya hari Jumat adalah hari antara Kamis dan Sabtu. Minal ilmi alladzi ya'lamuhul jama'atu 'anil jama'ah 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana hari Jumat adalah hari istimewa yang diketahui oleh umat Islam dari ulama dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi turun temurun dari para ulama tabi'in, maksudnya gurunya beliau Imam Syafi'i, kemudian dari gurunya tabi'in dan dari sahabat dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa jama'atin min ba'dihi minal muslimin kama naqalu adh-dhuhra arba'an wal maghriba thalathan wa kanatil arab tusammihi qabla al-islam urubatun. Dan orang Islam menamakan hari Jumat itu dengan hari Jumat, namun sebelumnya, sebelum Islam datang, hari Jumat itu disebut dengan hari Arubah. Ini kata Al-Imam Syafi'i, tadi sudah kita sebutkan Arubah. Dan tadi kita katakan Arubah itu awal mulanya dari siapa namanya? Qusay bin Kilab. Dalam riwayat yang lain bahwasanya Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi mengatakan annahu sami'a rajulan min Bani Wa'il yaqul, ada seorang laki-laki sahabat dari Bani Wa'il bertanya kepada Rasulullah. Qala Rasulullah, dia bertanya kepada Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, tajibul jum'ah ala kulli muslim illa imra'ah. Salat Jumat itu wajib kepada setiap muslim kecuali wanita, au sobiyan au mamlukan, atau anak kecil atau budak. Ya, atau budak. Hadis ini riwayat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan juga Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Al-Ma'rifah. Ya, ini menurut Al-Imam Asy-Syafi'i salat Jumat itu wajib kepada setiap muslim kecuali wanita. Jadi wanita tidak wajib salat Jumat, berarti wajibnya salat zuhur. Au sobiyan, anak kecil. Anak kecil ini maksudnya yang belum balik dan belum mumayyiz, belum bisa lebih dewasa. Jadi anak kecil ada yang sudah pikirannya dewasa, ada yang sudah dewasa. Jadi yang belum dewasa ini tidak wajib, dan yang sudah pikiran dewasa sudah bisa bedakan baik buruk, ya benar salah, maka dia sudah dikatakan wajib. Sebagaimana dikatakan kemarin, kalau dia imam sholatnya sah, ya walaupun dia anak kecil. Kemudian mamlukan, demikian juga budak. Budak tidak wajib karena dia selalu di bawah arahan tuannya. Dia tidak boleh keluar kalau tidak diizinkan tuannya. Itu adalah budak, walaupun dia muslim. Pokoknya dia di bawah perintah tuannya. Dan akan dijelaskan siapa saja yang tidak wajib sholat Jumat, kondisi-kondisinya bagaimana, gugurnya Jumat itu seperti apa. Ya, nanti akan banyak penjelasan tentang hari Jumat. Kemudian disebutkan di sini, waman kana muqiman bi baladin tajibu fihil jum'ah. Siapa yang tinggal di suatu daerah, tinggal maksudnya tidak safar, maka dia wajib sholat Jumat. Min balighin hurrin, dia balik merdeka. La udhra lahu wajabat alaihil jum'ah. Tidak ada uzur baginya, maka dia wajib sholat Jumat. Adapun uzur, kata beliau, yang uzur yang tidak wajib Jumat apabila dia sakit, al-marad alladzi la yaqdiru ma'ahu ala syuhudil Jum'ah. Sakit yang membuat dia tidak bisa sholat Jumat. Ya, mungkin sakit kepala yang terlalu berat, sakit gigi yang terlalu sakit, demam panas tinggi yang tidak bisa
hadir untuk sholat Jumat. Tapi kalau misalnya cuman ya sedikit, nggak terlalu parah, silakan hadir. Ini wajib. Ya, jadi kata beliau di sini udzur itu adalah ketika dia tidak mampu. Ketika dia tidak mampu, maka dia tidak wajib. Nah, ini adalah kondisi orang tidak wajib sholat Jumat. Selain dari itu, dia wajib untuk sholat Jumat. Dan nanti akan ada penjelasan lagi lebih jauh, lebih banyak lagi tentang kondisi-kondisi seseorang dikatakan tidak wajib sholat Jumat. Waktunya sudah selesai dan insya Allah kita akan lanjutkan di pembahasan yang selanjutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.